Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari, seorang pria kaya mendengar rumor bahwa Abu Nawas memiliki kemampuan khusus untuk bisa melihat makhluk gaib, termasuk setan. Pria ini dikenal sebagai orang yang sangat penasaran dengan hal-hal mistis, dan dia ingin sekali membuktikan sendiri kebenarannya. Dengan penuh antusias, pria ini datang ke rumah Abu Nawas. Begitu bertemu dengan Abu Nawas, pria ini berkata, "Wahai Abu Nawas, aku mendengar kabar bahwa kau memiliki cara khusus untuk bisa melihat setan. Aku ingin sekali mencobanya. Beritahu aku bagaimana caranya. Aku akan memberikan apapun yang kau minta sebagai imbalannya." Abu Nawas yang sudah paham dengan maksud pria itu memasang ekspresi serius dan penuh misteri. "Aku bisa saja memberitahumu caranya, tetapi prosesnya ini tidak mudah dan bisa sangat menyeramkan. Bahkan kau mungkin akan menyesal setelah melihat mereka. Apa kau masih berani?" Abu Nawas menatap pria itu tajam, seolah ingin menguji nyalinya. Tanpa ragu, pria itu menjawab, "Aku tidak takut. Berapapun biayanya, aku sanggup membayar. Yang penting, aku bisa melihat setan dengan mataku sendiri." Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau kau sudah siap mental, kau harus mengikuti semua instruksi yang aku berikan tanpa bertanya apapun." Pria itu setuju tanpa pikir panjang. Kemudian Abu Nawas memberikan daftar barang yang harus dikumpulkan pria itu. Barang-barang tersebut diantaranya 7 lembar bulu ayam hitam, air sumur yang diambil tepat tengah malam, seikat daun kering dari pohon yang tumbuh di kuburan. Abu Nawas menambahkan, "Setelah kau mengumpulkan semua ini, datanglah ke rumahku pada tengah malam, saat bulan berada tepat di atas kepala. Dan ingat, jangan bicara dengan siapapun tentang ritual ini." Pria itu segera pergi untuk mengumpulkan semua barang tersebut. Meski lelah, dia berhasil menyelesaikan tugasnya tepat sebelum tengah malam. Dengan semangat, dia kembali ke rumah Abu Nawas membawa semua barang yang diminta. Ketika pria itu tiba, Abu Nawas sudah menunggunya di halaman belakang rumah, yang hanya diterangi oleh sebatang lilin dengan cahaya samar. Di sana Abu Nawas telah menyiapkan sebuah cermin tua yang terlihat berdebu dan usang. "Kau akan melihat setan di cermin ini," kata Abu Nawas dengan nada serius. "Namun, kau harus benar-benar fokus dan jangan sampai mengalihkan pandangan. Pegang bulu ayam di tangan kananmu dan air sumur di tangan kirimu. Pandanglah cermin ini tanpa berkedip. Bila kau berkedip atau memalingkan wajah, ritual ini akan gagal dan kau tidak akan pernah bisa melihat setan." Pria itu menurut dan mulai menatap cermin dengan penuh tekad. Awalnya, dia hanya melihat bayangan dirinya sendiri di cermin. Tetapi lama-kelamaan, karena suasana malam yang semakin remang-remang, imajinasinya mulai bermain. Cahaya lilin yang goyah membuat bayangannya terlihat aneh dan tidak menentu, seolah-olah ada sosok lain yang muncul di balik bayangannya. Semakin lama dia menatap, wajahnya sendiri tampak berubah-ubah di cermin, menjadi semakin menakutkan. Dia merasa seperti melihat wajah menyeramkan yang bukan dirinya, namun tampak begitu nyata. Ketakutan pun mulai merayapi hatinya, dan bayangannya sendiri tampak semakin mengerikan di cermin. Dalam sekejap, pria itu benar-benar percaya bahwa dia telah melihat sosok setan di cermin itu. Tidak kuat lagi, dia menjerit ketakutan dan melempar semua barang yang dibawanya, lalu lari terbirit-birit meninggalkan halaman rumah Abu Nawas. Keesokan harinya, orang-orang di kampung mendengarkan kisah ini dan bertanya kepada Abu Nawas, "Benarkah kau berhasil menunjukkan setan kepadanya?" Dengan tenang Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Setan itu hanyalah ketakutan di dalam dirinya sendiri. Ketika ketakutan memenuhi hatimu, kau tidak perlu lagi melihat setan, karena setan itu sudah ada dalam pikiranmu." Orang-orang pun tertawa mendengar jawaban Abu Nawas,
dan sadar bahwa itu adalah trik cerdas untuk menunjukkan bagaimana ketakutan seseorang bisa menguasai dirinya sendiri. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di sebuah hutan. Seperti biasa, ia memikirkan berbagai hal sambil menikmati suasana alam yang tenang. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, ia bertemu dengan seorang laki-laki tinggi besar yang wajahnya sangat menyeramkan. Lelaki itu mendekati Abu Nawas dengan cepat, dan ternyata ia adalah seorang setan yang ingin mencelakakan Abu Nawas. Setan itu berkata, "Hai Abu Nawas, aku sudah lama memperhatikanmu. Aku tahu kau terkenal cerdik, tapi kali ini kau tidak akan bisa lolos dariku. Aku akan mencelakaimu." Abu Nawas yang tak pernah kehilangan akal merasa bahwa ia harus menggunakan kepintarannya untuk mengatasi situasi ini. "Wahai setan," kata Abu Nawas, "jika memang kau ingin mencelakaiku, setidaknya beri aku satu permintaan terakhir sebelum kau melakukan apapun kepadaku." Setan itu tertawa terbahak-bahak. "Baiklah, aku akan memberi satu permintaan. Apa yang kau inginkan?" Dengan wajah tenang, Abu Nawas berkata, "Aku hanya ingin menunjukkan sesuatu kepadamu. Aku punya kekuatan magic yang luar biasa, dan aku yakin kau tidak bisa menandinginya. Jika kau bisa melakukan apa yang aku lakukan, aku akan menyerah kepadamu." Setan yang sombong itu merasa tertantang. "Aku adalah makhluk yang jauh lebih kuat darimu. Tunjukkan padaku, dan aku akan melakukan hal yang sama." Abu Nawas kemudian duduk di bawah sebuah pohon besar, lalu menggali lubang kecil di tanah. Setelah itu, ia mengeluarkan sebuah botol dari saku bajunya, menuangkan air ke dalam lubang dan menutupinya dengan kain. "Sekarang," kata Abu Nawas, "coba kau masuk ke dalam lubang kecil ini dan keluarlah dari sisi yang lain. Jika kau berhasil, aku akan menyerah kepadamu." Setan merasa ragu, tapi kesombongannya mendorongnya untuk mencoba tantangan Abu Nawas. "Apa susahnya masuk ke dalam lubang kecil seperti itu?" pikirnya. Setan kemudian berubah menjadi asap tipis dan masuk ke dalam lubang yang telah dibuat Abu Nawas. Namun, begitu ia masuk, Abu Nawas dengan cepat menutup lubang itu rapat-rapat dan mengikat kain di atasnya dengan kuat. Setan yang terperangkap di dalam lubang mulai panik, tetapi ia tidak bisa keluar. Abu Nawas telah menipu setan dengan kecerdikannya. Dari dalam lubang, setan berteriak-teriak meminta dilepaskan. "Abu Nawas, lepaskan aku! Lepaskan aku, Abu Nawas! Aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi," katanya dengan putus asa. Abu Nawas tersenyum puas. "Wahai setan, kau sudah meremehkan kecerdikanku. Aku akan melepaskanmu, tapi ingatlah, kau tidak boleh lagi mendekati manusia dan mencelakakan mereka." Setan yang ketakutan itu langsung setuju. "Baiklah, aku berjanji." Akhirnya Abu Nawas melepaskan setan itu dari perangkapnya, dan setan pun segera melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Sejak saat itu, setan tersebut tidak pernah berani mendekati Abu Nawas atau manusia lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.